olahraga ya. Nah, supaya kita mempersiapkan diri kita dalam pembelajaran ini, sebelumnya kita periksa dulu meja dan kursi kita. Apakah ada sampah? Silakan dibersihkan kalau ada sampahnya. Sudah? Dibersihkan lacinya, dibersihkan di bawah mejanya. Biar kita mulai pembelajaran kita. Sudah? Bersih? Iya, bagus duduknya santai. Dion bagus duduknya. Lurus. Baik, kalau memang sudah, anak bapak yang baik hatinya sebelum kita mulai pembelajaran ini, bapak absen dulu. Ya. Ada tidak hadir nampaknya. Saya lihat dulu ya. Daniel hadir. Ada Pak. Mikael Tamsnaga. Pak. Nathanael. Ada Pak. Dion Desanto. Ada Pak. Astrid. Kemana Astrid? Gak sekolah Astrid. Apa kabarnya? Sakit atau bagaimana? Ada informasinya? Nggak tahu. Tahu. Baiklah. Nanti ditanya kabarnya ya. Bilang sama Astrid, Pak Guru kirim salam. Baik. Anakku yang baik hatinya, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, kita berdiri dulu. Berdiri. Nah, berdiri. Siap dulu. Tadi kan baru olahraga kan? Berarti badannya masih fit sudah. Silakan dulu tangannya dipindah dulu. Goyang dulu bahunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, balas 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorong depan. Wah, udah segar tadi olahraga ya. Oke, sorong ke atas. Iya, oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lihat dulu di sini. Nah, bisa kamu lihat ya. Silakan dulu, perhatikan kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, perhatikan dulu di sini. Ada gambar apa di situ? Kucing. Ada gambar kucing. Tebak ada berapa kucing pada gambar? 11. 14. Berapa Santo? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ada 14 kucing. Berarti masih jeli penglihatannya ya. Baik, kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa di tangannya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa yang baik atas belas kasih-Mu yang mempertemukan kami di siang hari yang berbahagia ini. Ya Bapa, kami ingin mengenal-Mu melalui doa pribadi, doa spontan yang kami nyatakan dalam sukacita kami. Ajar kami untuk semakin mengenal-Mu Bapa dalam kehidupan kami, terkhusus dalam pembelajaran kami ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini dan berikanlah senantiasa belas kasih-Mu dalam hidup kami. Mari kita ucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti jalan berdoa sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak Bapak yang baik hatinya, masih ingat enggak? Minggu lalu kita juga pelajari mengenai materi doa spontan. Doa spontan. Kita pahami kemarin bahwasanya doa spontan itu adalah doa yang diucapkan secara bebas,
dan pribadi tanpa teks tertulis Allah kepada kita. Nanti kita akan belajar unsur ini. Menunjukkan sikap hormat syukur percaya kepada Allah melalui doa spontan. Ya, baik. Doa spontan ada doa yang diucapkan secara apa? Bebas. Secara bebas dan tanpa apa? Tanpa ada teks tertulis. Sebagai ungkapan apa? Hati kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, gambar apa yang kita lihat? Di tangan manusia. Mau menunjukkan bahwasanya apa? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai sahabat dan rekan kerja Tuhan dalam menjaga dan melestarikan alam. Apa bedanya dengan doa spontan? Doa spontan dengan doa formal. Doa formal menggunakan teks tetap. Contohnya doa apa? Bapa kami, ya kan? Beri tepuk tangan dulu, beri jempol salut dulu sama si Krisanto. Salut, salut, salut ya. Bagus ya. Doa Bapa kami, lalu doa apa lagi? Doa Salam Maria, itu doa formal ya. Siapa yang bisa mengucapkan doa Salam Maria? Oke, coba kita kenal dulu. Apa doa berdiri dan kenal? Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, ya Allah kami hidup ini sekarang dan waktu kami. Oke, bagus. Salut, salut, salut. Bagus, Hawa. Lalu apa lagi doa formal yang lain? Doa kemuliaan. Siapa yang hafal doa kemuliaan? Oke, silakan. Santo, berdiri Santo. Kita dengar dulu apa doa kemuliaan dari Santo. Apa enggak dia doa itu? Apa? Kemuliaan kepada Wih, bagus, hebat ya. Itulah doa formal tidak berubah ya. Doa spontan diucapkan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan situasi. Sementara doa formal adalah doa yang sudah ditetapkan. Apa tujuan doa spontan? Tujuannya menjalin hubungan pribadi dengan Allah, mengungkapkan rasa syukur dan permohonan penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, bagaimana Pak langkah-langkah untuk mengucapkan doa itu Pak? Yang pertama apa? Menyadari kehadiran Allah. Menyadari kehadiran Allah. Maka Pak Guru selalu mengatakan apa? Kalau berdoa itu harus apa? Lipat tangan untuk mata, lalu tariklah nafasmu. Lalu awali dengan tanda dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan. Lantas apa? Anugerahmu kepada kami. Mengucapkan syukur. Lalu apa lagi? Menyampaikan permohonan. Terima kasih Tuhan atas pohon yang kamu berikan kepada kami. Sehingga kamu boleh menikmatinya. Menikmati keteduhan, kesejukan di bawah pohon ini. Terima kasih Tuhan atas makanan. Kalau makanan mintanya apa? Kayak kalau makanan apa permintaan pada Tuhan? Supaya makanannya menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Ya kan? Itu doa apa namanya? Lalu apa? Menyampaikan permohonan, menutupnya dengan penyerahan diri, lalu dengan tanda salam. Yuk kita lihat dulu sini. Ya, mendengarkan cerita pendek. Pernah dengar mengenai Daud? Siapa Daud? Siapa yang tahu? Siapa itu Raja Daud? Siapa nama bapaknya? Isai. Pintar hebat. Nama bapak si Daud adalah Isai. Ya kan? Dia adalah orang yang dekat pada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia sering berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan menjadi apa? Raja pengganti siapa? Saul. Masih ingat ya? Raja Saul. Kita lihat. Pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel. Samuel, aku sudah menolak Saul sebagai raja. Pergilah ke kota Bethlehem, ke rumah seorang bernama Isai. Karena salah satu anaknya telah kupilih untuk menjadi raja baru
Samuel sempat takut, karena jika Raja Saul tahu ia bisa marah. Tapi Tuhan berkata, bawalah korban dan katakan bahwa kamu datang untuk beribadah kepadaku. Maka pergilah Samuel ke rumah Isai. Isai sangat senang menyambut Nabi Tuhan. Ia memanggil anak-anaknya satu persatu untuk diperlihatkan. Anak pertama Eliab tampan dan tinggi besar. Anak pertama siapa namanya? Eli. Iya, tinggi dan besar, tampan, kekar, gagah. Samuel ketika melihat itu dia berkata, oh inilah dia yang dipilih oleh Tuhan, katanya kan. Padahal apa? Bukan itu yang dipilih Tuhan. Kenapa? Samuel dalam hatinya berkata, pasti inilah yang Tuhan pilih. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, jangan lihat rupanya atau perawakannya. Aku tidak memilih dia. Manusia melihat yang di depan. Apa katanya? Jangan lihat rupanya, perawakannya. Aku tidak melihat itu. Tuhan melihat apa? Dan mata, tetapi aku melihat hati. Lalu datang anak kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Semua 7 anak Isai ditunjukkan. Tapi Tuhan tidak memilih satupun. Samuel bertanya kepada Isai, apakah semua anakmu sudah hadir? Isai menjawab, masih ada yang bungsu namanya Daud. Dia sedang di padang menggembalakan kambing domba. Samuel berkata, panggillah dia. Kami tidak akan duduk sebelum ia datang. Maka seorang pelayan cepat-cepat memanggil Daud. Daud masih muda, kulitnya kemerah-merahan, matanya jernih dan wajahnya tampan. Tetapi yang lebih penting, hatinya tulus dan penuh kasih kepada Tuhan. Begitu Daud masuk, Tuhan langsung berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, roh Tuhan turun atas Daud dengan kuat dan menyertainya. Daud yang tadinya hanya seorang gembala kecil, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja besar Israel. Tuhan memilih Daud bukan karena tubuhnya kuat, tetapi karena hatinya yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat penampilan luar, Dia melihat hati kita. Walaupun kamu masih kecil, kalau hatimu setia dan taat, Tuhan bisa pakai kamu untuk melakukan hal-hal besar. Pada suatu hari itu, walau Daud tubuhnya kecil, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Bagaimana Daud percaya kepada Tuhan? Jadi doa itu anakku harus ucapkan dengan kepercayaan. Baik, mari kita jalan keluar. Kita akan lihat keluar bagaimana sikap kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, dan dalam kepercayaan kita dengan hati kita berdoa. Ya, baik, berdiri semua, kita keluar sebentar. Baik, anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak mau minta kepada kalian dengan durasi waktu 5 menit, lihat dulu apa ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kalian lihat. Ya, warnanya apa? Ya, warnanya apa? Lalu bisa kalian pahami apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Bisa dipahami? Oh, apa? Ya, masuk jangan baju ke baju pinggir sana. Bapak kali 5 menit sebutkan dulu satu ciptaan Tuhan yang kalian lihat dan mengapa kalian begitu supaya bisa kalian lihat. Paham? Silakan. Ya, mulai. Tuliskan di bukumu ya. Apa yang kamu pilih? Nggak boleh sama nak ya, harus berbeda-beda. Cepat, Bapak hitung 1 sampai 60. Boleh berjauhan, jangan berdekatan, sendiri-sendiri. Pilih saja apa ciptaan Tuhan yang bisa kalian perhatikan, yang boleh kita syukuri dalam hidup ini. Ayo. Oke. Oke ya.
Baik, kalau sudah, mari kita bahas bersama. Baik, ini ya, ini sama. Baik. Kita diskusi bersama. Kita duduk sebagian, ya. Geser ke sana, masuk. Terus. Baik, sekarang kita mulai presentasinya. Kalian pilih apa? Apa? Cabai. Ada cabai kamu lihat di mana? Oh, di situ. Warnanya apa? Warnanya warna hijau cabai tadi. Apa kelebihan cabai tadi, Bu? Sebagai berkat Tuhan dalam hidup kita. Cabai gunanya bumbu masak. Bermanfaat bagi kita. Siapa yang makan itu? Dan itu berkat bagi hidup kita juga. Kalau kamu, kupu-kupu. Oh, kamu lihat kupu-kupu tadi. Warnanya warna apa? Warna coklat. Apa kelebihan kupu-kupu? Yang diberikan Tuhan. Indah dipandang mata ya. Dan kupu-kupu tadi juga membantu untuk penyerbu. Sehingga apa? Sehingga bunga-bunga tadi, pohon buah tadi bisa diserbukan dan menghasilkan buah. Apa kamu lihat? Pohon, Pak. Pohon. Apa yang bisa kamu pahami? Karena pohon itu memberi oksigen kepada kita. Bagus sekali. Bagus semuanya. Pohon, ya kan, memberikan oksigen kepada kita, penahan tanah agar tidak banjir, penahan air agar tidak kekurangan air. Spontan, kita lihat dulu kapan saja kita bisa berdoa, ya. Lalu kita juga mengamati bahwasannya ada tadi si Santo melihat semut. Dia ada semut, hebat sekali. Dia semut yang lagi bekerja dan burung yang bebas, semut yang rajin. Kita belajar dari itu semua dan kita bersyukur atas itu semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Lalu kita tadi sudah duduk bersama di lingkar, lalu kita memberikan doa kita, doa pribadi kita, ya. Lalu kita lihat sini aku, kita bernyanyi, mudah-mudahan bisa ini ya. Baik, sebelum kita menunggu jaringan lebih baik, silakan dituliskan tadi doanya tadi yang sudah tuliskan sudah. Silakan dituliskan doa spontannya tadi di bukunya. Lalu kita kumpulkan. Lalu kita akan buat catatan singkat, ya. Tuliskan doanya sudah. Sudah tuliskan doanya? Silakan tulis masing-masing doanya yang sudah kita doakan tadi dan mengapa kita pilih makhluk hidup dan juga tumbuhan tadi
yang lainnya sebagai satu gambaran kebaikan Tuhan dalam hidup. Akhirnya sebenarnya kurang ya. Sudah tuliskan doanya tadi? Ada yang mau bertanya sama Bapak? Ada yang bertanyakan? Baik, anakku yang baik hatinya, setelah kita tadi berdoa bersama, merenung bersama dalam doa spontan, kita lihat dulu kapan saja kita bisa berdoa, ya. Bahwasanya ada tadi si Santo melihat semut. Dia lihat semut, hebat sekali. Dia semut yang lagi bekerja dan burung yang bebas, semut yang rajin. Kita belajar dari itu semua dan kita bersyukur atas itu semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Lalu kita tadi sudah duduk bersama lingkar, lalu kita memberikan doa kita, doa pribadi kita, ya. Lalu kita lihat sini aku. Kita bernyanyi, mudah-mudahan bisa ini ya. Ya. Jangan jelek, Pak. Baik, sebelum kita menunggu jaringan lebih baik, silakan dituliskan tadi doanya tadi yang sudah tuliskan sudah. Silakan dituliskan doa spontannya tadi di bukunya. Lalu kita kumpulkan. Lalu kita akan buat catatan singkat, ya. Tuliskan doanya sudah. Sudah tuliskan doanya? Silakan tulis masing-masing doanya yang sudah kita doakan tadi dan mengapa kita pilih makhluk hidup dan juga tumbuhan tadi yang lainnya sebagai satu gambaran kebaikan Tuhan dalam hidup. Akhirnya sebenarnya kurang ya. Sudah tuliskan doanya tadi? Ada yang mau bertanya sama Bapak? Ada yang bertanyakan?